Pemirsa, kemacetan di Jakarta sudah menjadi hal yang biasa, bahkan semakin hari sudah semakin parah. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor selain jumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan ruas jalan. Faktor kedisiplinan pengguna jalan pun berperan menyumbang kemacetan di Jakarta. Hujan deras yang turun mengguyur Jakarta serta jelang liburan panjang akhir pekan menyebabkan kemacetan di berbagai wilayah Jakarta. Ya, kepadatan lalu lintas terjadi di beberapa ruas jalan. Sama usai libur lebaran, libur panjang, kemacetan kembali terjadi di sejumlah jalan protokol. Kemacetan semakin diperparah dengan hujan yang sempat turun di sejumlah titik. Halo, kami dari kelompok 8 dan di video ini kami akan menjelaskan mengenai tata kelola kemacetan di Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Septia Maratus, Rendel Praharsa Anjasmoro, Syifa Putri Amalia, Elsya Febria Dantes, dan Victoria Albertine Maning. Sebelum kita membahas tentang kemacetan, kita juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan merupakan sebuah persepsi rujukan yang diproyeksikan dapat melayani publik dan mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, tata kelola pemerintahan suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial dari negara tersebut. Setelah itu, menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia, kemacetan lalu lintas adalah situasi di mana arus lalu lintas melebihi kapasitas jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruang jalan tersebut mendekati atau melebihi 0 km per jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian kendaraan. Kemacetan akan meningkat apabila arus kendaraan besar sehingga kendaraan saling berdekatan satu sama lain. Berikut beberapa penyebab kemacetan lalu lintas adalah: pertama, arus kendaraan meningkat melebihi dari kapasitas jalan. Kedua, terjadi kecelakaan yang menyebabkan terjadinya gangguan kelancaran arus lalu lintas. Ketiga, terdapat bangunan liar di pinggir jalan yang mengakibatkan lebar jalan menjadi sempit. Keempat, pemakai jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Kelima, adanya parkir liar di sepanjang jalan. Lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, lalu lintas merupakan salah satu masalah yang penting. Apabila arus lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan inilah yang akan berdampak negatif pada masyarakat. Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang sulit yang harus dipecahkan bersama dan sangat penting untuk segera diselesaikan. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul pun akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia mengalami permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenjangan sosial, hingga kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan itu sendiri. Kemacetan adalah salah satu di antaranya. Kemacetan di daerah ibu kota menjadi penyakit kronis sejak awal tahun 1990-an dengan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai solusi ditawarkan, namun tidak satu pun berjalan efektif untuk mengatasinya. Karena solusi yang ditawarkan, misalnya jalur 3-in-1, jalur khusus bus, perbaikan jalan, dan pembangunan jalan tol, cenderung terpilah-pilah, tidak sistematis, dan tidak kontinu. Departemen Pekerjaan Umum sebagai pembina urusan jalan merupakan salah satu pihak yang menjadi sasaran komplain masyarakat yang bertubi-tubi tentang persoalan kemacetan tersebut. Fakta ini dapat dipahami, mengingat saat ini 90% angkutan penumpang maupun barang bertumpu pada jaringan jalan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan sejauh ini merupakan harapan terbesar masyarakat ibu kota, daerah sekitarnya, bahkan nasional, untuk mendukung kegiatan sosial ekonominya. Kita tahu bahwa kemacetan menghabiskan banyak waktu keseharian masyarakat. Ambil contoh di ibu kota Jakarta. Jakarta memang terkenal dengan kemacetannya. Setiap tahunnya, masyarakat Jakarta menghabiskan lebih dari 400 jam di jalan. Salah satu penjelasan mengapa kemacetan terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta adalah karena fenomena urbanisasi
atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Hubungan antara pola ruang antar kawasan, urbanisasi, infrastruktur jalan, serta angkutan umum merupakan penyebab terjadinya kemacetan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan menyediakan fasilitas sosial, bisnis dan budaya, serta peluang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Urbanisasi berkembang sebagai usaha mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pun akan mendorong meningkatnya kebutuhan akan perjalanan sehingga perlu diakomodasi dengan penyediaan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, urbanisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Hal ini bisa kita lihat terjadi di Jakarta. Kegiatan ekonomi Jakarta yang bergantung pada daerah penyangganya, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, telah menciptakan arus lalu lintas yang signifikan dan kemacetan di dalam Jakarta. Hal ini juga diperburuk dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor. Perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan perjalanannya ikut andil dalam menyebabkan kemacetan. Tuntutan kesesuaian dengan gaya hidup, dukungan terhadap aktivitas pekerjaan, serta kualitas layanan transportasi publik yang kurang memadai menjadi pendorong orang menggunakan kendaraan pribadi. Berikut adalah data kendaraan dan jumlah penduduk di Jakarta. Berdasarkan dua data di atas yang disadur dari jakarta.bps.go.id menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Jakarta per tahun 2020 sebanyak 20.221.821 unit. Hal ini merupakan angka yang cukup besar dari jumlah kendaraan di suatu kota, terlebih lagi apabila kita bandingkan dengan total populasi yang ada. Terhitung per tahun 2020, DKI Jakarta memiliki total penduduk sebesar 10.562.088 orang. Singkatnya, setiap satu orang penduduk di DKI Jakarta memiliki 2 kendaraan pribadi. Sehingga jelas dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di Jakarta ialah kepemilikan kendaraan pribadi yang berlebihan. Berikut adalah solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sejak awal 2010 hingga saat ini, pemerintah terus meningkatkan jaringan kereta komuter lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang saat ini telah mengangkut lebih dari 300 juta penumpang setiap tahunnya. Dan pada akhir 2018, Moda Raya Terpadu atau MRT hadir di DKI Jakarta yang kemudian akan diikuti dengan fase selanjutnya. Proyek LRT yang sedang berlangsung juga merupakan bentuk usaha untuk menambah aksesibilitas di kawasan Jabodetabek. Selanjutnya, rendahnya komitmen menjalankan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya dapat dilihat dari rendahnya sosialisasi undang-undang tersebut di masyarakat. Rendahnya disiplin masyarakat berlalu lintas dan adanya tabrakan antara semangat isi undang-undang tersebut dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu contoh nyata dari yang disebut terakhir ini ditunjukkan dari menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun bangunan megah lainnya di jalan-jalan utama. Upaya pemerintah tidak akan cukup tanpa dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi mengurangi kemacetan adalah poin penting dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Langkah kecil seseorang bisa secara signifikan berdampak luas dan mempengaruhi individu lainnya. Faktanya, jika pemerintah sudah menyiapkan segala fasilitas, semuanya kembali lagi kepada masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat pelaku transportasi menjadi kunci penting dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Solusi selanjutnya yaitu kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan telah mengeluarkan berbagai regulasi yang ada sejak lama. Dalam hal ini, salah satu kebijakan terbaru yang diterapkan ialah pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap. Sistem ganjil genap didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dalam pergub ini, pembatasan ganjil genap suatu kendaraan didasarkan pada nomor plat atau tepatnya nomor polisi yang dilihat dari angka yang berada di paling belakang suatu kendaraan. Jika suatu kendaraan diakhiri angka ganjil, maka kendaraan tersebut diperbolehkan beroperasi pada tanggal ganjil.
dan begitu pula pada angka yang berakhiran genap hanya diperbolehkan beroperasi pada tanggal genap, serta untuk angka 0 ditetapkan sebagai angka genap. Tidak hanya pengendara mobil, melainkan juga pengendara motor akan dikenakan ganjil genap. Berikut beberapa tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ganjil genap terhadap motor. Tanggapan saya untuk pengendara motor, ganjil genap itu lebih bijaksana lagi dari gubernur mengenai ganjil genap, karena kebanyakan pengendara motor ini bukan orang-orang yang kaya, kebanyakan orang di bawah golongan bawah. Ya tolong jangan terlalu ditekankan. Menurut saya kalau buat peraturan seperti itu kalau bisa disesuaikan, jangan sampai kita yang nggak mampu akhirnya jadi berantakan gitu. Berarti nggak setuju ya Bang? Nggak setuju intinya saya gitu. Kalau saya tidak setuju. Masalahnya hubungan sama kerjaan saya itu lewat jalan-jalan yang mempengaruhi ganjil genap. Jadi ada kendalanya ya, mungkin taruh motornya agak jauh, saya jalan lagi gitu, pengaruhnya di situ. Makanya diusahakan larangan motor janganlah. Tuh, mudah-mudahan aja biar Pak Anies bisa menyetujui motor dibebaskan gitu, Pak. Ya kalau masalah ganjil genap yang diterapkan sama gubernur, ya kita sebagai warga kecil juga maksudnya nggak setuju juga. Soalnya kan mobil yang umum dibatasin juga. Kita juga nggak punya motor 2, ya kan. Kasihan juga rakyat kecil ini. Kebijakan ini dihadirkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna ruang jalan di Jakarta, sehingga masyarakat diharapkan beralih menggunakan transportasi umum dan kemacetan pun dapat teratasi. Dalam salah satu analisis efektivitas ganjil genap yang dilakukan oleh Muhammad Edo Fadil dan Heru Widodo yang dilakukan di ruas Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan metode analisis LOS atau Level of Service yang juga ditentukan berdasarkan nilai kuantitatif seperti VCR atau Volume Capacity Ratio, diperoleh hasil bahwa pada siang hingga sore hari, nilai VCR sebesar 0,9 sampai 1,8. Dan ketika diterapkan sistem ganjil genap, VCR menurun hingga 0,68 hingga 0,86. Berdasarkan data tersebut, penerapan sistem ganjil genap mengindikasikan adanya penurunan kemacetan. Serta berdasarkan analisis, dampak pemberlakuan ganjil genap didapatkan bahwa perpindahan penggunaan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum mencapai 45%. Kesimpulan dari video ini, untuk mengurangi kemacetan, pemerintah dan masyarakat harus ikut adil untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kemacetan. Pemerintah harus bisa mengendalikan laju urbanisasi dan angka kelahiran dengan serius. Juga lebih menegakkan aturan-aturan lalu lintas agar pengguna jalan lebih tertib dan jerah ketika melanggar. Pemerintah pun harus meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum seperti busway, angkot, kereta api, dan lainnya. Masyarakat pun harus membantu pemerintah dalam mengurai kemacetan dengan selalu tertib lalu lintas, tidak melanggar, dan sadar diri mematuhi semua aturan lalu lintas. Bila masyarakat patuh dengan semua aturan-aturan di jalan, mungkin kemacetan yang parah akan sedikit demi sedikit berkurang. Kedisiplinan berkendara juga patut diperbaiki, dan juga masyarakat harus memilih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, agar volume kendaraan di jalan tidak menumpuk yang membuat kemacetan lebih parah. Sekian video penjelasan mengenai tata kelola kemacetan di Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.